Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan membahas latihan soal PAT Matematika kelas 10. Langsung saja kita mulai. Ini soal nomor 1. Diketahui A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan B sama dengan 8, 9, 13, 17, 21, 24, 25, 29 jika fungsi f memetakan A ke B didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x tambah 7, maka daerah hasil dari f adalah. Oke, jadi untuk jawab soal ini, silakan teman-teman perhatikan. Ini ada rumus fungsinya, ya. Fx sama dengan 2x plus 7. Oke, kita tulis dulu di sini. Fx sama dengan 2x plus 7. Nah, di sini ada A, ada B. Di sini kan jika fungsi f memetakan A ke B, artinya A itu sebagai domain, B itu sebagai kodomain. Nah, kemudian yang ditanya daerah hasil atau range. Daerah hasil itu adalah daerah kodomain yang punya pasangan di domain, gitu ya konsepnya ya. Nah, langsung aja untuk jawab soal ini, silakan teman-teman tinggal ubah X-nya satu-satu. Ini kan kalau di dalam bentuk X, Y kan X itu sebagai domain, Y itu sebagai kodomain gitu ya. Nah, maka kita tinggal substitusikan angkanya satu-satu. Jadi pada saat X-nya 1, maka domainnya berapa? Nanti kita akan menemukan. Oke, langsung ya. Ini kita substitusikan satu persatu. Jadi kalau fx sama dengan 2x plus 7, maka f1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 7. X-nya tinggal diganti jadi 1 kan gitu ya. Jelas ya? Jadi F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 7, ya udah berarti 2 kali 1 kan 2 tambah 7 berarti 9. Ini F1-nya. Selanjutnya, yang 3 gimana ya? Cari juga dengan cara yang sama. Berarti kita ganti. Tadi kan Fx sama dengan 2x plus 7. Berarti F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 7. 2 kali 3, 6 tambah 7. Gitu. Jelas ya? Kemudian, yang 5 kita hitung juga. F5 sama dengan 2 kali 5 tambah 7. Ya udah 2 kali 5 kan 10 tambah 7. Gitu ya. Selanjutnya 7, 9, 11 sama hitung. Oke, jadi pasti udah paham ya di sini ya. Tinggal hitung saja. Nah, kemudian udah selesai nih. Semua udah dihitung. Kalau semuanya sudah dihitung, ini kan daerah kodomainnya. Ya, kalau ditanya kodomain ini jawabannya. Nah, karena yang ditanyanya range, ya udah berarti yang ini aja nih. 9, 13, 17, 21, 25, 29. Nah, ini 8 nggak masuk. Ya, 24 juga nggak masuk gitu. Jelas ya? Jadi kalau ditanya range, ya berarti range-nya 9, 13, 17, 21, 25, 29. Gitu. Ini untuk soal yang pertama. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa nih. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Jika fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x, maka fx dikurang 1 sama dengan. Oke, untuk jawab soal ini kita tulis fx-nya ya. Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x. Yang ditanyakan fx dikurang 1. Artinya, x-nya kita ubah jadi x dikurang 1. Maka kita tulis fx dikurang 1 ini ya. X-nya kita ubah jadi x kurang 1 sama dengan 3, ini kan 3x pangkat 3. Maka kita ubah jadi 3 dikali x dikurang 1 pangkat 3. Ini negatif 3x, berarti kita tulis negatif 3 dikali x dikurang 1. Kan gitu. Jelas ya? Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa menghitung ini. X dikurang 1 pangkat 3. Kita hitungi sebelah sini dulu aja ya. X dikurang 1 pangkat 3. Itu sama aja dengan X dikurang 1 dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 1. Kan gitu. Oke, kemudian kita hitung ini dulu satu-satu nih. X dikurang 1 kali X dikurang 1, ya silahkan dikali pelangi. Pasti udah pada bisa kan? Maka jadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Ya. Nah, baru selanjutnya, ini kan sudah dihitung nih. Selanjutnya kita kalikan dengan ini. X dikurang 1. Maka ini X kuadrat dikurang 2X plus 1 kita kali dengan X dikurang 1. Nah, baru yang ini. Kita hitung nih satu-satu. Kalau yang ini kan pasti udah biasa nih. Nah, ini X kuadrat kita kalikan dengan X, berarti kan jadi X pangkat 3. Negatif 2X kita kalikan dengan X, negatif 2X kuadrat. Nah, kemudian 1 kalikan dengan X berarti X. Gitu. Kemudian, dari sini kita kalikan ke negatif 1. X kuadrat kali negatif 1 berarti negatif X kuadrat. Negatif 2X kali negatif 1 berarti ditambah 2X gitu ya. Kemudian 1 kali negatif 1 berarti kurang 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Ini tinggal kita hitung berarti X pangkat 3. Ya kan?
Ini yang sama nih, negatif 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2, berarti jadi negatif 3x pangkat 2. Kemudian yang ini, x ditambah 2x, berarti 3x, gitu ya. Dikurang 1. Oke, udah selesai yang ini ya. Maka kita ganti yang ini, x dikurang 1 pangkat 3. Kita kan udah hitung, berarti kita tulis jadi seperti ini. 3 dikali x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Ini kita kali, negatif 3 kali x, negatif 3x, negatif 3 kali negatif 1, berarti ditambah 3. Oke. Nah, ini kita kalikan. 3 kali x pangkat 3 berarti 3x pangkat 3. 3 kali negatif 3x pangkat 2 berarti negatif 9x pangkat 2. 3 kali 3x berarti tambah 9x. 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Dikurang 3x tambah 3. Oke. Maka selanjutnya tinggal kita hitung. Ini berarti 3x pangkat 3. Ini negatif 9x kuadrat. Ya. Kemudian ini 9x dikurang 3x berarti 6x ya. Negatif 3 tambah 3, 0. Maka selesai jawabannya seperti ini. Oke. Ini untuk soal nomor 2. Ini soal nomor 3. Jika fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 3, maka f2 sama dengan. Nah, kalau nomor 1 sudah paham, nomor 2 sudah paham, pasti di nomor 3 juga paham. Ya, karena ya ini kita tinggal tulis fx-nya. Fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang x tambah 3. Ini yang ditanya f2, artinya x-nya kita ubah jadi 2, kan gitu. Jadi, F2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 ditambah 3. Jelas ya? Nah, tinggal teman-teman harus tahu perhitungannya. Jangan dulu 2 dikalikan dengan 2. Ini kan ada kali, ada pangkat. Silakan dihitung pangkatnya dulu. Jadi, 2 kali 2 dulu. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Jadi, 2 kali 2, 4. Kalikan dengan 2. Gitu. Karena hasil akan beda. Kalau 2 dikali 2 dulu kan 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. Beda hasilnya. Nah, hal-hal kayak gini nih yang teman-teman harus tetap paham gitu, karena ini pasti diajarkan di sebelum-sebelumnya. Atau yang kayak gini tuh dulu diajarinya pasti di SMP. Oke, jadi gini. Kita lanjutin hitungan ya. Jadi ini 2 kali 2 dulu, 4. Berarti jadi 2 kali 4, ini negatif 2 tambah 3 kan 1 ya. Kalau mau langsung dihitung dulu boleh. Kalau mau dihitung belakangan nggak masalah. Itu teknis perhitungan teman-teman, terserah. 2 kali 4, 8 tambah 1 berarti 9. Udah. Jadi jawaban nomor 3, jawabannya 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika fx sama dengan 2x dan gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3, maka f bundaran gx adalah... Oke, kita masuk ke fungsi komposisi ya. F bundaran gx. Kalau 1 sampai 3 udah paham, di sini harusnya lancar. Ya. Jadi, f bundaran gx, kita tahu ya, rumusnya itu f bundaran gx sama dengan f gx. Gitu ya. Fgx, kalau kita mau nyari Fgx, kita ganti dulu nih Gx-nya. Gx-nya kan ini. 2x kuadrat dikurang 3. Kita ganti nih Gx-nya jadi 2x kuadrat dikurang 3. Jadi kita tulis F dalam kurung 2x kuadrat dikurang 3. Paham ya? Selanjutnya, ini kan F2x kuadrat dikurang 3. Artinya kita lihat ke Fx. Nih Fx. Fx itu sama dengan 2x. Gimana kalau F2x kuadrat dikurang 3? Ya berarti x-nya kita ganti jadi 2x kuadrat dikurang 3 gitu. Paham ya? Sama kayak tadi, kayak soal-soal sebelumnya. Nah, ini kan fx-nya 2x. Maka kita tinggal tulis di sini sama dengan 2 dikali x-nya kan kita ganti jadi 2x kuadrat dikurang 3. Maka kita tulis seperti ini. 2 kali 2x kuadrat dikurang 3. Jelas ya? Nah, 2 kali 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Jelas? Udah tinggal gitu aja. Untuk soal yang ini. Secara konsepnya seperti ini. Nanti kalau menemukan soal-soal yang ada dalam bentuk akar, ya tinggal sesuaikan gitu. Ya, yang jelas teman-teman harus paham konsep tentang bentuk akarnya. Perhitungan bentuk akar itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5-nya. Nah, jika fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat, maka nilai dari g bundaran f5. Oke, kalau tadi kan yang ditanyanya f bundaran gx. Nah, sekarang ada nilainya nih. Kalau ada nilainya gimana? Sama. Kalau ada nilainya, langkah pertama nih, cara pertama nih. Teman-teman boleh, kalau tadi udah paham cara yang tadi, kita cari dulu g bundaran fx. Jadi kita tulis g bundaran fx sama dengan gfx. Ingat ya, ini rumusnya kalau dibolak-balik ini jangan pusing. Jadi kalau F bundaran GX berarti F GX. Kalau G bundaran FX berarti G FX. Ini kan udah dibahas. Nah, jadi kita cari dulu G bundaran FX-nya.
Artinya ini kan GFX. Kita ganti dulu fx-nya. Jadi X plus 1. Di soal kan fx-nya X plus 1. Kita ganti. Maka jadi G dalam kurung X plus 1. Paham ya? Gx plus 1 itu berarti kita patokan ke Gx. Dimana di Gx ini ya hasil apa sih, Gx ini kan sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya di sini kan kita ganti jadi X plus 1. Maka X plus 1-nya jadi X plus 1 kuadrat. Jelas ya? Jadi X ini kita ganti dengan X plus 1 kuadrat. Ya. Karena ini cuma X kuadrat, ya udah berarti ini X plus 1 kuadrat, selesai. Tinggal kita hitung. Ya, X kali X, X kuadrat, X kali 1, 1 kali 2 jadi 2X, 1 kali 1, 1. Gitu kan? Maka jadi G bundaran fx-nya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kali pelangi ya. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih G bundaran fx. Ya udah tinggal kita ganti jadi G bundaran F5. Artinya apa? Artinya X-nya kita ganti jadi 5 kan gitu. Maka G bundaran fx sama dengan G bundaran F5 sama dengan X-nya kita ganti jadi 5 kan? Jadi 5 kuadrat ditambah 2X berarti jadi 2 kali 5 tambah 1. Gitu. Tinggal hitung aja ini. 5 kuadrat berarti 25, 2 kali 5 10 tambah 1. Berarti 25 35 36, ya kan? Maka jawaban untuk soal nomor 5 36. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor ada cara keduanya, lupa nih. Cara keduanya. Ini kan kalau G bundaran fx berarti G fx, ya. Kalau di sininya x, di sini x. G bundaran 5 ya berarti GF5, ya. Jadi bisa kita buat jadi seperti ini. G bundaran F5 itu sama dengan GF5. Oke, jadi kalau teman-teman udah nyaman pakai cara ini, silahkan pakai cara ini. Kalau misalkan mau pakai cara ini lebih cepat sebetulnya. Lebih cepat pakai cara ini. Tapi percuma juga kalau misalkan dikasih cara cepat, tapi teman-teman nggak bisa aplikasinya, kan percuma. Jadi silahkan kalau memang rasa nyaman pakai cara cepat ini, pakai. Kalau misalkan nyaman pakai yang pertama, pakai yang pertama. Oke, kita bahas lagi. G bundaran F5. Berarti G F5. Nah, artinya kita cek F5. F5 berarti kita ceknya di Fx kan. Fx itu kan X plus 1. Artinya X-nya kita ubah jadi 5. Maka jadi G 5 ditambah 1. Jelas ya? Nah, buat yang mau langsung hitung jadi G6, silahkan aja. Tapi prosesnya begini, kita lihat di Fx-nya. Fx kita ganti jadi F5, berarti kan 5 ditambah 1. Oke? Ini dari soal nomor 1 sampai nomor 5 masih berhubungan nih. Oke? Jadi sekali lagi, nah jadi selanjutnya ini 5 tambah 1 kan berarti 6, maka kita tulis G6. Oke? G6 berarti kita patokan ke Gx kan? Ini Gx-nya sama dengan X kuadrat. G6 berarti kita jadi 6 kuadrat. Gitu. Jelas ya? 6 kuadrat, ya berarti 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Sama hasilnya. Ya, gitu. Kita lanjut ke soal nomor 6-nya. Jika fx sama dengan 2x tambah 1 dan f bundaran gx sama dengan 10x dikurang 13, maka gx. Oke, jadi di soal selanjutnya nih, di soal nomor 6 ini, yang ditanyanya gx. Ya, biasanya kan yang diketahui fx, kemudian gx, yang ditanya f bundaran gx. Nah, sekarang sebaliknya, yang ditanyanya gx. Nah, di matematika kan begitu. Ya, jadi bisa aja yang ditanyanya Gx, bisa aja yang ditanyanya Fx, bisa aja yang ditanyanya F bundaran Gx. Gitu. Nah, kebetulan di soal nomor 6 yang ditanya adalah Gx. Gimana kalau yang ditanya Gx? Maka kita berpatokan ke sini, ke F bundaran Gx sama dengan 10x kurang 3. Kita tulis dulu. Jadi F bundaran Gx-nya sama dengan 10x dikurang 13. Nah, sekarang F bundaran Gx itu apa? Fgx kan. Jadi kita ubah nih. Fgx sama dengan 10x dikurang 13. Jelas? Artinya, sekarang lihat sini. Fgx. Berarti kita patokan ke Fx. X-nya kita ubah jadi Gx. Maksudnya kan gitu. Jadi Fx sama dengan 2x plus 1. Berarti kalau kita ubah X-nya jadi Gx, maka jadi 2 dikali Gx plus 1. Ya. X ini kita ubah jadi Gx. Paham ya? Jadi 2 kali Gx tambah 1 sama dengan 10x dikurang 13. Nih, 1 bisa kita pindahin. Pindahin ke sini. Maka jadi 2Gx sama dengan 10x dikurang 13. Tadinya di sini tambah, pindah ke sini berarti dikurangkan. Nah, selanjutnya, ini kan 10x dikurang 14 ya. Negatif 13 dikurang 1 kan negatif 14. Ini 2 kita pindahin. Berarti Gx sama dengan 10x dikurang 14 per 2. Udah tinggal bagi. 10 bagi 2.
berarti 5x, 14 bagi 2, negatif 14 bagi 2 berarti negatif 7. Gitu. Oke, kalau penjumlahan pengurangan dibagi berarti harus dua-duanya yang dibagi. Kalau perkalian, salah satunya yang dibagi. Jelas ya? Nah, itu konsep dasar yang harus teman-teman pahami. Gitu, maka untuk soal nomor 6 ini jawabannya 5x dikurang 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Inverse dari fungsi y sama dengan 2x dikurang 3 adalah, oke. Jawab soal inverse, saya kasih tahu lagi ke teman-teman. Kita buat, ini kan inverse itu, fungsinya kan dalam bentuk y sama dengan 2x dikurang 3. Kita buat fungsi ini dalam bentuk x sama dengan. Jadi teman-teman ubah bentuknya hingga menjadi x sama dengan lah. Itulah inverse-nya. Nah, kalau misalkan berbicara fungsi kan ini kalau kita tulis kan sama aja fx sama dengan 2x dikurang 3 kan gitu. Ini kebetulan di soalnya udah y sama dengan 2x dikurang 3. Ya udah. Justru kalau misalkan dapat soalnya fx sama dengan 2x dikurang 3, ini fx-nya kita ubah jadi y gitu ya. Jadi teman-teman harus sudah mulai paham juga bahwa fx sama y itu aja, beda bentuk gitu ya. Nah, dalam mempermudah hitungannya ya memang kita harus buat y sama dengan 2x dikurang 3. Ini pengetahuan aja biar teman-teman tahu. Jadi kalau menemukan fx, jadi fx-nya diubah jadi y. Nah, y sama dengan 2x dikurang 3 kan gitu. Kemudian berarti kalau kita mau nyari 2x, kalau kita mau nyari x nih, berarti kan kita cari 2x nih. Ini negatif 3 berarti harus kita pindah. Negatif 3 kalau kita pindah berarti jadi tambah, jadi y tambah 3 kan gitu. Maka bisa kita tulis 2x sama dengan y tambah 3. Jelas ya? Mau posisinya dibalik, 2x di kanan, y plus 3 di kiri, sama aja. Jelas ya? Yang penting paham konsepnya nih. Paham cara memindah-mindahkannya. Nah, sekarang ini kan 2x sama dengan y plus 3. Kita kan mau nyari x. Maka x sama dengan y plus 3 dibagi 2, kan gitu ya. Nah, udah. Karena kita sudah menemukan x-nya, maka f inverse-nya tinggal ganti lagi nih. Y, ubah lagi jadi x. Jadi f inverse x sama dengan x plus 3 per 2. Udah gitu, selesai. Jelas nggak nih? Ini inverse. Gimana kalau mau pakai cara cepat? Ya ada cara cepatnya. Untuk inverse itu semua bentuk inverse ada cara cepatnya. Nah, tetapi ingat, cara cepat itu hanya untuk bentuk tertentu. Jadi bentuk seperti ini ada cara cepatnya, ada, tapi tidak bisa digunakan di bentuk yang lain. Gitu. Ya. Jadi oke, langsung aja nih, kalau ini berarti cara cepatnya gimana? Nah, ini kalau kita tuliskan berarti fx sama dengan ax plus b. Oke. Nah, teman-teman harus tahu A itu di mana, B itu yang mana. Oke. A itu koefisien di X. Karena nanti di soal tuh bisa aja yang ditulis ini kan 2X dikurang 3. Bisa aja negatif 3 ditambah 2X. Berarti A-nya yang 2 gitu. Nah, gitu di situ. Telitinya di situ, teman-teman harus paham. Nah, gimana cara cepatnya? Cara cepatnya, kalau fx sama dengan x plus b, maka f inverse x sama dengan x dikurang b per a. Nah, lihat nih. Kalau mau pakai cara cepat nih, harus hafal rumusnya dan harus paham konsepnya. Oke? Ini kalau ax-nya plus b. Kalau ax-nya min b, misalkan nih, fx sama dengan ax min b. Ya udah, berarti tadinya di sini kan x min b berarti jadi x plus b. Jadi f inverse x sama dengan x plus b per a. Nah, paham ya? Sebetulnya harusnya dari satu konsep ini harus sudah bisa paham. Bisa menemukan negatif berarti jadi positif. Positif jadi negatif gitu. Oke, pokoknya ini. Jadi kalau mau pakai cara cepat, cara cepatnya ini. Sok aja ini. Ini kan berarti sebagai A-nya ya. Kemudian ini X dikurang 3. Berarti kita ubah jadi X plus 3 per A kan. Jadi dibagi 2 tuh. X plus 3 per 2. Cepat. Iya cepat. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngapal rumusnya, lebih baik pahami proses pencarian inverse dengan cara biasa. Oke. Nah, sekarang dari rumus apa sih namanya cepat ini juga teman-teman bisa gunakan. Coba kalau A-nya. Nih, A-nya misalkan 1. Ini kan kalau A-nya bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti kita pakai cara ini. Kalau A-nya 1, kira-kira jadi gimana? Kalau 1 kan nggak usah ditulis ya, maka jadi fx. Oh ini mah yang tadi ini udah nggak usah kita bahas ya, udah selesai. Nah, ini fx sama dengan x plus b. Jadi kalau A-nya 1,
Kan nggak perlu ditulis kan? Jadi X plus B. Inverse-nya gimana? Ya coba aja ini. X dikurangi B per A. A-nya 1. Kalau dibagi 1 kan nggak mengubah nilai. Artinya F inverse sama dengan X dikurangi B. Kalau dapat soal, di sini koefisiennya 1 bisa langsung jadi X min 3 berarti inverse-nya X plus 3. X plus 3 berarti inverse-nya X min 3. Jelas ya? Oke, berlaku sebaliknya. Kalau fx-nya X dikurangi B, berarti F inverse X sama dengan X plus B. Paham ya? Nah, misal pakai contoh nih, fx sama dengan X plus 7. Berarti ingat, fx-nya kita buat jadi Y sama dengan X plus 7. Ini pakai cara cepat ya. X plus 7 berarti X min 7. Hitungan manualnya di sini. Oke, sorry nih. Lupa posisi-posisinya tadi. Oke, fx sama dengan X plus 7. Berarti Y sama dengan X plus 7. Hitungan manualnya nih. Artinya kalau kita mau nyari X kan ini tinggal dipindah. Tadinya positif kan pindah berarti jadi negatif. Maka X sama dengan Y dikurang 7. Selesai. Ya. Ya, ini juga sebetulnya proses biasanya juga cepat sebetulnya untuk soal ini. Ya, tapi ya ini lebih cepat gitu. Nah, saya serahkan sekarang ke teman-teman terserah. Mau ngapalin rumus cepatnya silahkan. Mau pakai cara biasa silahkan. Yang penting konsepnya benar. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Ini tinggal diubah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui fx sama dengan 3x plus 2 per 4x tambah 4. Inverse dari fungsi fx adalah. Nah, sama aja ya. Ini berhubungan. Tadi kan ada bentuk-bentuknya ya. Sekarang kita lanjut ke bentuk ini. Ini udah dibahas juga di video-video sebelumnya ada nih. Variasi soalnya juga ada. Oke, kita coba hitungan biasanya ya. Berarti kan ini fx sama dengan 3x plus 2 per 4x tambah 4. Fx-nya kita ubah jadi Y kan gitu. Maka Y sama dengan 3x plus 2 per 4x plus 4 kan gitu. Yang ini kita kalikan dengan Y. Berarti 4xy ditambah 4y sama dengan 3x plus 2 gitu ya. Nah, ini kalikan. Setelah itu, ini yang ada x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, yang y kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka jadi 4xy dikurang 3x sama dengan negatif 4y tambah 2 gitu. Kemudian yang ini kita faktorkan, keluarkan x-nya. Maka bisa kita faktorkan jadi x dikali 4y dikurang 3. Sama aja kan? Karena kita mau nyari x, maka x-nya kita keluarin. Nah, x sama dengan berarti ini negatif 4y tambah 2 per ini 4y dikurang 3 kan gitu. Ini adalah inverse-nya. Berarti f inverse x kita ubah lagi y-nya jadi x. Negatif 4x tambah 2 per 4x dikurang 3 kan gitu. Untuk cara cepatnya gimana? Cara cepatnya ini sudah dibahas di video-video sebelumnya ya. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Maka f inverse-nya tinggal dipindah. Nih, D-nya tadinya positif, kita pindah ke sini jadi negatif. Ini A-nya tadinya positif jadi negatif. Selanjutnya gimana kalau di soal sudah A-nya dalam bentuk negatif? Ya di sini berarti jadi positif. D-nya negatif ya berarti di sini jadi positif gitu. Balik lagi tadi, saya sudah kasih tahu bahwa cara cepat itu hanya untuk bentuk-bentuk tertentu. Nah, cara cepat ini berarti khusus untuk bentuk yang seperti ini. Gitu. Cara cepat itu khusus untuk bentuk-bentuk tertentu saja. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara cepat ya harus banyak ngapalin rumusnya. Dan itu saya kembalikan ke teman-teman terserah. Mau pakai cara yang mana silahkan. Ya, yang penting teliti dan paham konsepnya. Kayak misalkan ini, AX plus B. A itu berarti yang koefisien X gitu. CX, C itu berarti yang koefisien X tapi yang di penyebut. Jadi kalau soalnya nih, soalnya misalkan bentuknya bukan 3x plus 2, tapi 2 ditambah 3x, tetap A itu 3. Nah, disitulah teman-teman harus paham. Harus bisa mengaplikasikan rumus cepat ini. Karena tidak selalu bentuknya selalu seperti ini. Gitu. Selalu dalam bentuk umum gitu. Pasti bentuknya beda-beda. Nah, silakan untuk variasi soal bisa lihat, bisa pelajari di bentuk-bentuk sebelumnya. Kemudian, kayak di variasi soal sebelumnya kan dijelasin juga kalau tidak ada jawabannya dikali negatif 1. Nah, itu juga hanya berlaku di sini, tidak berlaku di bentuk-bentuk yang lain. Jadi kenapa sih ya kalau pecahan gini bisa kalau dikali negatif 1 tidak mengubah nilai? Ya memang tidak mengubah nilai. Kenapa? Karena kalau pecahan, misalkan nih, bayangin ya, ini saya nggak dibuatkan ininya nih. Tapi bayangin aja, misalkan yang di sini positif, yang di bawah negatif.
ini positif, ini negatif ya. Kita kali dengan negatif 1. Kalau kita kali dengan negatif 1 kan yang atas kita kali pembilang dan penyebutnya dengan negatif 1, berarti kan yang ini akan jadi negatif, yang ini akan jadi positif kan gitu. Jelas nggak? Artinya hasil akhir tidak akan berubah. Hasil akhir akan tetap gitu. Bayangin di saat ini negatif, ini positif. Negatif bagi positif kan negatif. Sebaliknya kalau yang atasnya negatif, yang bawahnya positif, sama aja negatif juga. Atau misalkan ini positif, kita kalikan dengan negatif, dua-duanya kita kali negatif, berarti kan jadi negatif, negatif. Positif bagi positif, positif, negatif bagi negatif, positif juga. Nggak akan merubah nilai. Tetapi hanya berlaku untuk bentuk ini. Jangan digunakan di bentuk lain. Jelas ya? Oke, gitu deh. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Ini soal nomor 9. Nah, ini tentang pertidaksamaan ya. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali R tambah 1 lebih dari 3 dikali R kurang 2 adalah, oke. Untuk jawab soal pertidaksamaan ini, kita kalikan dulu ya. Ini 2 kali R berarti 2R, 2 kali 1 berarti 2. Lebih dari 3 kali R, 3R, 3 kali negatif 2, negatif 6. Oke, yang R kita pindahkan sebelah kiri. Yang R kita gabungkan dengan yang R. Berarti 2R dikurang 3R lebih dari negatif 6. Ini pindah berarti jadi dikurang 2. Gitu ya. 2R dikurang 3R itu negatif R. Lebih dari negatif 8. Nah, yang harus teman-teman ingat di sini, kalau kita mau membagi atau mengali dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Contoh yang ini negatif kan. Maka R-nya kita rubah. R kurang dari negatif 8 per negatif 1 gitu ya. Maka R kurang dari 8. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 10. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurang 2, X dikurang 8 kurang dari atau sama dengan 0 adalah. Nah, untuk jawab soal pertidaksamaan kuadrat, kita tulis dulu nih, X kuadrat dikurang 2, X dikurang 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, teman-teman harus bisa memfaktorkan. Cari faktor dari persamaan kuadrat ini. Oke, buat yang lupa silahkan cek video-video sebelumnya tentang persamaan kuadrat ya. Nah, ini caranya kita cari berapa kali berapa hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya jadi negatif 2. Ya, otomatis faktornya X dikurang 4 dikali X plus 2. Kan gitu. Kalau sudah nemuin faktornya nih, ya sudah berarti ini X sama dengan 4 gitu ya. Yang ini X sama dengan negatif 2. Kan gitu. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan karena ini apa namanya nih? Kurang dari atau sama dengan ada sama dengannya, maka kita kasih bulatan penuh. Oke. Untuk negatif 2 berarti posisi di sini negatif 2. Selanjutnya kita tulis di sini 4 ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita uji. Uji titik ya. Di sini kan negatif 2. Ambil aja deh angka di sampingnya negatif 3, kita coba masukkan ke sini. Mau dimasukin ke sini juga nggak masalah. Tapi kalau menurut saya lebih enak di sini. Ini negatif 3 dikurang 4 berarti kan negatif. Sebenarnya kita nggak perlu angkanya, kita hanya perlu tanda aja, positif negatif gitu ya. Nah, ini kan negatif 2, negatif 3 dikurang 4 berarti kan negatif. Ini negatif 3 ditambah 2 negatif juga, negatif kali negatif positif. Maka di sini positif. Gitu. Kemudian di antara ini negatif 2 dan 4 di sini kan ada angka 0. Uji aja 0. 0 dikurang 4 negatif. Gitu kan? 0 tambah 2 berarti positif kan? Negatif kali positif berarti negatif. Maka daerah ini negatif. Sini 5. 5 kurang 4, 1. 5 tambah 2, positif kan? Jadi positif-positif, maka di sini positif. Jelas? Karena kurang dari sama dengan, maka yang kita ambil yang negatif. Kalau lebih dari sama dengan, yang kita ambil yang positif. Nah, karena ini kurang dari sama dengan, maka yang kita ambil yang negatif, daerahnya di sini. Dan kalau daerahnya di sini, maka kita buat jadi negatif 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Gitu ya? Jelas ya? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.